memberikan keterangan palsu, berbohong kepada saya dengan menandatangani surat kuasa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua media yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Karena bahagian dari saya ya sebagai wartawan 12 tahun. Pertama, saya apresiasi kepada Bapak Kapolda, Pak Karyoto. Kemudian Pak Dirkrimum, Pak Kombes Hengki yang begitu cepat merespon laporan polisi saya. Dan hari ini alhamdulillah tadi dimulai pukul 9:25 on time. Saya telah diminta keterangan sebagai pelapor terhadap saudara Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dan atau berita bohong, apakah di akta otentik dan atau keterangan melalui pernyataan di Bareskrim Mabes Polri lewat media dan atau di bawah sumpah ketika kami dilakukan konfrontir di Mabes Polri di Dit Cyber Bareskrim Mabes Polri yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak AKBP Dodi Haryansa, dan juga secara sengaja memberikan keterangan palsu, berbohong kepada saya dengan menandatangani surat kuasa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea, dan juga terhadap kebohongan terkait dengan surat pernyataan Iklima Putri Aprilia atau Putri Iklima Aprilia atau Iklima Kim tentang surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa seluruh data dan keterangan baik chattingan maupun pernyataan lisan dan hal-hal yang terkait dengan surat kuasa itu seluruhnya adalah benar dan dipertanggungjawabkan oleh saudari Iklima Kim. Atas dasar semua surat-surat dimaksud ditambah dengan chattingan kepada saya, chattingan saudara Hotman Paris kepada Iklima Kim, jawaban Iklima Kim kepada Hotman Paris, seluruhnya itu telah diramu oleh saya sebagai kuasa hukum dan juga dilakukan preskon pada waktu itu didampingi oleh Iklima Kim, dan Iklima Kim membenarkan keterangan saya. Nah, atas bantahan lisan dan tulisan dimaksud, maka saya merasa dirugikan oleh saudara Iklima Kim. Di antaranya, pertama, saya rugi material, dana saya keluar, kami makan di Grand Cafe Grand Hyatt, ada dana transferan, dan itu tidak seutuhnya dia kembalikan. Saya rugi dari nama, klien-klien saya cabut kuasa, saya dirugikan uang ratusan juta per bulan ya. Kalau sekarang sudah setahun lebih, Anda hitung saja. Per bulan saya itu 520 juta hampir, setahun sudah hampir 6 miliar, itu saja. Kemudian laporan Hotman masuk dan saya menjadi naik sidik dan bahkan tersangka bersama dengan Iklima Kim. Padahal saya undang-undang advokat mengaturnya nomor 18 tahun 2003. Di antaranya bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut atau di muka atau di luar pengadilan, di muka dan atau di luar pengadilan ketika dia menjalankan tugas profesinya. Nah, karena hubungan hukum saya dengan Iklima Kim dia berbohong, maka sepertinya undang-undang advokat itu menjadi tidak bermakna buat saya. Seolah-olah saya menginisiasi sendiri, padahal dia tanda tangan kuasa, ada surat pernyataan, ada keterangan, termasuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua ini
meskipun sudah dilakukan gelar perkara khusus dengan kerja keras saya untuk meruntuhkan barang bukti dari penyidik, sehingga sekarang hanya tinggal beberapa poin, tapi tetap saja saya dirugikan. Dan urusan iklim hakim yang Anda berbohong, maka Anda harus pertanggungjawabkan. Nah, karena itu, rekan-rekan semua, maka saya meramu menjadi beberapa pasal yang insya Allah akan telak mengenakan iklim hakim ini. Pertama, pasal 242 ayat 1 KUH pidana. Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik lisan atau tulisan, maupun oleh diri sendiri atau kuasanya yang istimewa untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Apa itu unsur pidana yang terkena? Yaitu tentang barang siapa. Di sini adalah iklim hakim ya. Objek hukum atau subjek hukum atau orang yang melakukan adalah saudara iklim hakim yang diduga palsu. Yang kedua, iklim hakim melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu bahwa dirinya diduga telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu kepada penyidik. Dalam laporan polisi nomor LPB 2012 0212-5 Romawi 2022 SPKT Baris Krim Polri dan kepada media yang pada pokoknya tidak pernah menandatangani atau memberikan kuasa khusus kepada Ranlopom kepada saya untuk membantu persoalan hukum atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Ini. Yang kedua, perbuatan dilakukan secara sengaja. Bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh Dr. Ran yang dianggap bersalah atas laporan tersebut. Seolah-olah saya melakukan tindakan sendiri. Padahal kalian semua tahu iklim hakim di sebelah saya. Dan dia tidak membantah keterangan itu. Kenapa setelah jumpa Kementerian PPA dan kita duga dia berhubungan baik kembali dengan Hotman Paris lalu membawa-bawa nama saya? Ini nggak bisa. Kemudian keterangan yang dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau ketentuan yang diharuskan menurut aturan hukum atau yang menjadi pengganti sumpah. Ada. Kemudian dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik pribadi maupun oleh kuasanya. Itu semua lengkap datanya dan pembuktiannya kami sudah serahkan tadi, bukti BAP, surat kuasa, surat keterangan, dan video-video yang terkait dengan itu. Itu pasal pertama. Pasal yang kedua adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran, ya, keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Apa itu unsur pidananya? Pertama, barang siapa ditujukan kepada penyebar berita informasi, yaitu iklim hakim, menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan kepada saya tanggal 25 April 2022 dengan menandatangani surat kuasa. Di surat kuasa itu kan tercantum bahwa untuk membantu kepentingan hukum klien atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Artinya bahwa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Saya dibully oleh netizen, klien saya pada pergi, laporan Hotman naik, dan nama saya menjadi jelek. Karena itu kami juga sudah memberikan bukti nama-namanya 2 orang saksi dan video keterangan PPA dan juga di depan media ketika dengan saya preskon dan keterangan dia ketika selesai diperiksa di Baris Krim Mabes Polri. 2 pasal ini di luar akta otentik atau tidak, itu nanti dikaji oleh ahli. Ini telak buat saudara iklim hakim. Karena itu iklim hakim, saya katakan, bolehlah engkau mungkin selama ini merasa enjoy. Cuci tangan. Bagaimana mungkin iklim hakim menandatangani kuasa ke saya? Dia mengatakan tidak tanda tangan di depan penyidik ketika konfrontir. Bahkan pengacaranya itu kan mewakili dia ketika gelar perkara khusus. Mengatakan tidak ada tanda tangan kuasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Terus masa iya tanda tangan kuasa tidak dibaca? Dibaca dong. Dia kan bukan buta huruf. Yang kedua, kita preskon di samping dia dan ada keterangan dia juga yang membenarkan bahwa ada dugaan pelecehan itu.
Jadi kalau kalian memang melanggar hukum, baik Hotman maupun Iklim Hakim, akan kita hadapi dan saya laporkan sampai ini harus tuntas. Saya sudah ingatkan penyidik tadi, jangan bermain-main dengan kasus ini. Kenapa? Karena saya percaya Polri masih melakukan pembenahan terus-menerus di institusinya. Dan karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kapolri yang senantiasa melakukan pembenahan. Kita baru dapat informasi TR sudah keluar. Ya, bahwa Pak Gatot Edi pensiun, persiapan pensiun, dan Bapak Wahyu Widada, Komjen Pol ditunjuk menjadi Kabar Eskrim. Sedangkan Pak Kabar Eskrim Pak Agus naik menjadi Wakapolri. Saya percaya salah satu konseptor presisi adalah Pak Wahyu Widada. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Wahyu dan Pak Listio Sigit Prabowo, maka Polri presisi yang mereka canangkan akan terwujud dengan nyata, konkret, dan tidak lagi ada dugaan kriminalisasi. Saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan? Ini nggak ada ampun ya, walaupun misalkan nantinya ada mediasi atau... Saya kira dan saya pikir matang-matang, tidak ada lagi ampun untuk ini. Dan Hotman, kau sudah sadar kan bahwa beberapa bukti yang disajikan oleh penyidik ketika gelar, ada berapa poin itu berguguran satu persatu. Dan ahli saya akan diperiksa di awal minggu pertama bulan Juli. Begitu itu selesai, Hotman pun saya kejar lagi. Artinya perang berlarut akan lanjut dan saya tidak pernah gentar. Dan saya katakan bahwa, hei Hotman, kau bilang bangun tidur kebayang muka kau yang jelek begitu. Saya bayangkan, masih banyak istri, keluarga, anak saya kira kalau di mata saya jauh lebih cantik istri saya daripada istri Hotman di mata saya. Survei. Tapi kalau saya digandeng dengan Hotman, dia bilang dia lebih ganteng, ayo survei. Tapi yang pasti adalah Hotman, kau nggak usah banyak bacot. Dan kalian orang Indonesia, nggak usah lagi percaya dengan Hotman itu. Gua nggak takut. Pengacara harus punya nyali kau nggak ada. Saya udah datang jumpa kau di Kopi Joni. 2 kali di Baris Krim saya tantangi kau berdua. Nggak ada, bohong kau nggak berani. Ayo sekarang. Nah, karena itu Iklim Hakim, kalau kau yang memulai maka kau yang akan mengakhiri. Saya tidak pernah minta damai dengan Hotman, hanya karena kasihan dengan Iklim Hakim. Pengacaranya ngomong ke saya, dia komunikasi dengan Hotman. Dibilang saya minta damai, tidak perlu saya minta damai sama Hotman. Yang perlu bagi saya hukum on the track dan semuanya berproses. Yang kedua, untuk saudara Denis Caryesta yang sekarang bunting, yang bapaknya nggak tahu kita siapa, ya saya nggak tahu karena belum ada pengakuan dari sekarang. Dan panggilan sudah akan masuk, datang kau dan hadapi proses hukum dari saya. Saya diam, kalian pikir saya tidak bekerja, saya bekerja dan inilah saat serangan balik untuk saya. Berikutnya, bentar, Evi, saya ingatkan, saya tidak pernah memulai peperangan dengan kau. Kau yang masuk ke podcast seseorang serambut warna-warni itu. Kita udah damai kok. Emang bisa dicabut, lalu kemudian masuk, enak kali. Tunggu, dan laporan saya sudah jalan. Samsul, laporanmu sudah SP3. Proses hukum dari saya mengalir deras. Begitu juga dengan laporan terhadap Samsul kepada saya. Saya sudah minta dan data sudah konkret di saya bahwa itu akan SP3. Saya minta lakukan SP3 segera. Itu ada di bawah Dirkrimum Polda Sumatera Utara. Saya ingatkan Armaginda Rahab. Anda penyidiknya, Anda komunikasi dengan saya. Bukti ada di saya. Tuntaskan dan selesaikan dengan cepat kasus ini. Jangan sampai saya buka semuanya. Saya tidak bermain-main dengan ini. Saya kira itu Razman ini petarung, hidup sekali, mati juga sekali. Yang dekat adalah kematian, yang jauh itu adalah surga.
untuk perjuangan untuk itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Cukup ya? Terima kasih. Tapi berarti sampai sekarang Iklim Hakim nggak ada untuk mengontak abang seusai abang laporkan ini? Saya kirim ke Iklim Hakim, saya kirim ke pengacaranya Faris Donggowi. Faris Donggowi menjawab ya dengan kira-kira muka tertutup gitulah. Aduh, nah itu. Itu aja. Kalau Iklim Hakim, WA-nya masih aktif dengan saya tapi dia nggak pernah balas. Cuma kan dia begini ya, dia tanda tangan kuasa. Kemudian dia bilang dia tidak tanda tangan. Lalu kemudian dia cabut kuasa dengan nomor, tanggal, perihal yang sama. Ditanya sama penyidik, ini benar nggak surat pencabutan kuasa dengan nomor? Iya benar. Pertanyaannya, yang neken tadi siapa? Apa hantu? Kan nggak mungkin. Jadi di sini dia telak. Ya sudahlah. Yang dapat keuntungan kan dia sekarang. Dia makin dikenal, ya. Mungkin ada dana, mungkin ya. Waktu dengan saya, sudahlah istri saya ini ya kan. Kita sampai susah-susah bantuin dia, kasihan nengok dia. Sekarang you yang berbuat, you yang bertanggung jawab. Kalau saya yang melakukan, saya nggak takut bos. Saya nggak takut. Kenapa? Karena kalau saya salah, saya akan gentle. Tapi kalau saya tidak salah, saya diseret-seret, saya pasti akan melakukan perlawanan. Dan Kim akan terkena. Bayangkan kalian ya, saya sudah ingat berkali-kali. Chattingan itu akan saya buka dengan terang benderang. Kalian akan dengar sendiri nanti ketika seperti dikonfrontir. Dan ketika digelar perkara khusus. Kalau itu dibuka di pengadilan, saya akan buka telanjang. Maka orang akan, se-Indonesia ini akan tahu bagaimana Iklim Hakim dan Hotman dan tindakan mereka. Itu saja. Saya untung apa dari sini? Nggak ada. Nama udah punya kok saya sebelum dengan Iklim Hakim. Jadi saya sebetulnya dengan kasihan sebetulnya selama ini dengan Kim. Tapi setelah saya lihat ini orang nggak benar, maka saya ambil tindakan hukum. Oke, thank you ya. Oke, tadi saya sudah memberi keterangan dengan terang benderang. Kemudian menyusul dua saksi saya. Salah satunya Ibu Ade, istri saya. Dan satu lagi dari penerima kuasa, saya tidak usah sebut namanya. Yang kedua, Iklim Hakim akan segera dipanggil. Tadi sudah diminta alamatnya sesuai dengan KTP-nya. Dan saya juga sudah beri nomor kontaknya kepada penyidik dan juga pengacaranya. Nomor kontaknya sudah saya berikan. Pokoknya saya lihat ini luar biasa cepat ya. 1 minggu LP saya langsung ditunjuk penyidik dan saya dipanggil dan saya hadir. Insya Allah dalam 1 minggu ini akan bergulir. Pokoknya kalau ada panggilan saya akan info kalian agar kalian liput berita ini. Gitu. Apa yang tidak benar? Uji saja. Tanda tangan kuasa gini. Dia membaca surat kuasa dulu. Kami difoto di situ. Bahkan dia tekan di foto. Kira-kira kalau di situ tidak tertulis dugaan pelecehan seksual, dia tidak ceritakan ke saya, terus mau dia tanda tangan? Artinya tadi bukti-bukti semua lengkap, flash disk, video-video itu kita pindahkan, tanda tangan kuasa, surat kuasa kita serahkan, surat pernyataan kita serahkan, pencabutan kuasa kita serahkan. Iya, komunikasi saya dengan Iklim Hakim, saya WA dibaca tapi nggak dibalas. Pengacaranya selalu saya WA dibalas. Oh saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang pasti menurut saya harusnya Hotman tuh ngomong, yang nggak bisa tidur tuh Kim bukan saya. Saya tidur nyenyak saya tidur nyenyak, nggak ada urusan. Iya, laporan dugaan tindak pidana memberi keterangan palsu dan atau memberikan berita bohong yang menimbulkan kerugian ke saya moral dan material dan atau menimbulkan keonaran. Itulah dia. Ya. Jadi di situ pasal 242 dan pasal 242 dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang peraturan hukum pidana. Artinya dari abang sendiri udah nggak membuka jalur. Oh, enggak lah. Saya sudah rugi besar saya. Saya rugi besar gara-gara ulah dua orang ini. Dia ke Hotman, Hotman ke dia. Lah mereka, Hotman bilang mereka pacaran. Berarti selama ini permainan dong. Ya kan? Kalau memang benar tidak ada pelecehan, ngapain Hotman? Waktu itu jawab, oh dia tidak diundang untuk launching mobil Lamborghini misalnya. Saya sudah duga
Iklim Hakim berdamai dengan Hotman. Karena itu resikonya tanggung sendiri.